Sunday. Alaska, lu ngegali apa sih? Hah? Guys. Jadi semenjak aku ngeluarin unek-unek aku kemarin, aku tuh sebenarnya udah yang kayak udahlah, dan unless kayak dia tuh nyentil-nyentil lagi atau mulai mancing-mancing lagi. Tapi ini ada satu hal yang sebenarnya penting banget untuk aku viralkan karena memang ini justice ya, justice needs to be served. Jadi basically ada satu insiden bersama mantan supirnya Gorgor dan juga Git yang baru saja keluar hari ini kabur, lebih tepatnya dari bekerja bersama mereka. Nah, si Mas Hari ini itu curhat sama aku bahwa haknya dia, gajinya dia tidak dibayarkan oleh Gorgor dan Git. Padahal si Gorgor baru aja posting di IG story-nya kalau dia baru saja menggaji pegawai-pegawainya dengan bangganya kan. Nah, dia ada tuh bisa dicek di Instagram media di Instastory-nya. Tapi ternyata salah satu pegawainya, supirnya itu gajinya tidak dibayarkan secara full. Akhirnya si Mas Hari ini curhat sama aku dan juga minta untuk diviralkan, minta tolong sama aku karena dia merasa bahwa tidak adil. Dan juga dia merasa selama bekerja bersama Gorgor dan juga bersama Git itu tidak dimanusiakan. Karena dia tidurnya di lantai, di ruang tamu bersama anjing-anjing. Dimana dia beragama Islam, tapi anjing-anjingnya pasti akan jilat-jilatin dia. Pipis di mana-mana dan BO di mana-mana, dan dia menyertakan bukti-bukti video juga. Jadi sangat memprihatinkan ya. Situasi perlakuan Gorgor sama Git ini ke pegawai-pegawainya. Dan berikut aku akan posting chat aku WA bersama si mantan supirnya ini tentang curhatan-curhatan dia. Teman-teman bisa menyimak. Inilah the real Gorgor dan the real Git. Selain itu pun ada curhatan sang mantan supir yang mengatakan bahwa si Git saat marah dan berantem di salah satu restoran di Jakarta Selatan saat ada NM, KF dan juga KF dan juga Dr. Oki, dan si Git ini mengancam untuk menusuk Dr. Oki. Nah, itu ada curhatannya, bisa dilihat voice note-nya setelah ini. Ributnya di Cafe Kenjiro di daerah Senopati itu, aku nganter Mbak Asta sama Mas. Nah, setelah Mbak Asta masuk ke restoran, aku foto semua mobil-mobil yang datang, mobilnya musuh-musuhnya dia, juga mobilnya Dr. Oki. Setelah itu Mas marah masuk ke dalam mobil, maksudnya masuk ke dalam restoran Kenjiro itu. Nah, setelah itu katanya masih mau nusuk, ya apaan mau minta maaf, mau baik-baik kan, masalah duit 700 juta, enak aja mau minta maaf, mau gue tusuk loh gitu. Intinya masih ngomong kayak gitu. Iya, termasuk Dr. Oki juga, Mas. Jadi siapapun orang yang mau menjatuhkan Mbak Asta. Ini saya tidur di sini. Di rumahnya. Saya tidur di sini. Dan kebetulan memang karena Gorgor minta digibahin kan, makanya ini ada berita-berita yang akhirnya ya udahlah gue angkat aja, memang dia yang minta kan. Dan untuk Gorgor, it's so sad. Lu tuh hidupnya pengen hedon, pengen nunjukin kalau lu kaya raya, tapi lu bayar gaji supir Alphard cuma 2,5 juta. Like, are you serious? That is so low. Kasian banget tuh, mana cukup gitu loh. 2,5 juta sedangkan lo kayaknya beli tas branded lah, katanya punya jaket Prada.
jalan-jalan ke Turki, ke Serbia, kayaknya hedon banget gitu loh. Lu korupsi utang 800 juta sama klinik, masa lu ngasih ngegaji pegawai 2,5 juta sih buat nyupir apart? Ya ampun, sedih amat. Dan lo tahu nggak sih the reason kenapa sampai sekarang gue masih belum punya asisten? Karena gue punya anjing. Meskipun si asisten gue nanti punya kamar sendiri, tapi gue punya anjing dan gue agak sedikit gimana ya, kalau mungkin dia agamanya yang non muslim nggak apa-apa deh, tapi kalau yang muslim itu yang berat buat gue gitu. Gue merasa kayak berdosa aja gitu loh kalau orang yang beragama muslim sampai harus dijilatin sama doggy gitu loh. Maksudnya kayak lu masa nggak mikirin hal-hal seperti itu sih? Gue speechless loh, sumpah. Dulu pas awal masalah, lewat jalur polisi, kirim-kirim laporan-laporan palsu. Abis itu nggak mempan, lewat jalur santet. Dan sekarang dikit-dikit kalau berantem, kalau marah, ngancem mau nusuk. Serem deh, sumpah. Kayaknya yang punya penyakit mental lu berdua deh. Ih. Hi, it's me, Dr. Evil. I just want to say before I go to bed to Gorilla, you have unleashed the beast inside me and will take you down unless you pay me $100 billion. Kalian tahu nggak sih, dalam film The Lord of the Rings, The Two Towers, untuk memperlihatkan ilusi dari tua menjadi muda, aktor Bernard Hill memerankan adegannya dengan sama persis dalam 4 shot berbeda dan 4 stage makeup yang berbeda juga, dari terkutuk sampai menjadi muda lagi. Lalu tim visual effects menggabungkan dan memorph video tersebut menjadi satu, dan itu adalah teknik visual effects pada zamannya. Nah, kalau zaman sekarang gampang banget kayaknya bikin orang dari muda jadi tua atau tua menjadi muda, pakai TikTok aja bisa ternyata. Lo lihat sendiri kan postingannya dia. Sekarang tiba-tiba bawa doa. Mungkin ini adalah jawaban dari doaku untuk dijauhkan dari mara bahaya. So disgusting. It's nasty attitude. That's her. That is her on a daily basis when I know her for 2 years. 2 tahun itu yang gua hadapi. Bayangkan ketidakprofesionalismenya dia, cara dia dealing sama orang, suka merendahkan orang. Kalau ketemu fans itu yang kayak, ih najis, ih geli, ih miskin. Itulah dia. Gitu. Padahal dia tidak menintrospeksi diri dari mana dia datang. Dan sekarang dia sendiri yang minta digibahin, dia sendiri yang kena. Dan saat dia kena, dia hanya bisa ngelus dada dan berdoa. Oh ya, setelah aku telusuri, kalian jangan gampang percaya dengan komentar-komentar fansnya dia yang banyak itu. Yang kesannya itu banyak banget. Ternyata setelah gue cari tahu, dia beli engagement booster. Dia beli komen-komen suntikan dengan kalimat-kalimat yang emot-emot love atau emot-emot yang cantik, kakak cantik banget segala macam. Itu semua ternyata suntikan, pemirsa. Jadi sebenarnya dari 100 komen palingan yang asli cuma 30. Ya ampun, kasihan banget sih Gorgor segitunya buat pencitraan, sampai beli-beli komen injeksi loh. Gak percaya? Aku nggak perlu taruh bukti di sini. Kalian aja lihat sendiri semua, biar engagement dia naikkan dikit, biar profile visit dia naikkan dikit. Kalian lihat di kolom komentarnya, kalian buka komen-komennya. Itu semua setengahnya akun injeksi semuanya. Dia tadi dicariin, ternyata ngumpetnya di kamar, di tempat tidur dari tadi.
Ini saya tidur di sini. Di rumahnya. Saya tidur di sini. Kamunya tidurnya di sofa apa di tempat tidur ya? Hah? Apalagi manusia di rumah ini ya? Kamar asisten aja queen size bed loh. Kamar asisten gue dong, queen size bed loh. Tuh, ber-AC loh, Chris. Kurang layak apa coba? Tuh, lemari ini cuma karena udah gak ada asisten aja jadi gue taruh-taruh bareng. Tuh kan, nyata kerja sama Gandhi, gaji UMR, asisten loh, kamar besar ya, queen size bed loh, 2 loh bantal.